Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Si Tika udah datang, si Tasya udah datang. Sekarang udah lengkap, komplit. Cuma yang belum ya, siapa? Si Indra. Baik, gimana kabarnya semua, sehat? Oke, silakan ketua kelas pimpin dulu doa. Kita berdoa dulu. Istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali bertemu dengan Bapak pada mata kuliah sekali. Sebelum kita mulai, Pak absen terlebih dahulu. Cek ya, apakah semua hadir. Ferry Irfan, Dia. Hafizah, Catika Dewi Fitri, Atika, Dina Febrianti, Ari Nofrizal, Tasya, Askarita Rahmani, Indra Hanafi, Sakit. Ada surat izinnya tadi? Enggak ya? Ada surat izinnya? Enggak. Kalau sakit tidak ada surat izin, mana Bapak buat? Ya udah. Nanti dikonfirmasi ya. Oke. Sebelum kita mulai, ingin tahu dulu ya. Kemarin kita telah mempelajari tentang kerajaan Samudra Pasai. Ya. Hari ini kita akan mempelajari kerajaan Aceh Darussalam. Sebelum kita mempelajari dan melanjutkan, Pak ingin tahu dulu, Hafizah, kerajaan Samudra Pasai itu di mana? Di Aceh. Ya, betul ya. Siapa rajanya kemarin yang terkenal? Sultan Malik. Nama aslinya? Itu kan Malikus Soleh. Gelar yang diberikan oleh Zainal, orang datang dari Mesir. Nama aslinya siapa? Raja Malikus Soleh itu. Aska? Merah Silu. Baru tahu ya? Iya. Aduh, orang tahunya Sultan Malik Soleh. Padahal nama aslinya Sultan Merah Silu. Merah Silu. Nah, sekarang materi kita adalah tentang kerajaan Aceh Darussalam. Ini tak perlu Pak tanya lagi. Kalau kerajaan Aceh Darussalam ini Dewi di mana nih? Di Aceh. Lebih tepatnya di mana? Di mana? Aceh itu kan sebuah provinsi yang besar. Coba Tasya, lebih tepatnya di mana? Daerah kecilnya? Kutaraja, Banda Aceh. Banda Aceh itu adalah ibu kota provinsi. Tahu dengan Masjid Darussalam apa sekarang masjid yang dilanda tsunami kemarin tahun 2004 ya? Masjid itu, di daerah sana lah. Kan Aceh Darussalam itu daerah itu. Baik, maka hari ini kita pelajari tentang kerajaan Aceh Darussalam pada KD 331. Jadi yang kita pelajari adalah menganalisis kerajaan Aceh menganalisis kerajaan Islam di Indonesia, Aceh Darussalam. Ada dua komponen. Pertama, menjelaskan kerajaan Islam di Indonesia, Aceh Darussalam. Menganalisis kerajaan Islam di Indonesia, Aceh Darussalam, membuat kerangka hasil analisis kerajaan Islam di Indonesia, Aceh Darussalam. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini? Oke, baik Anda semua, sebelum kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran, ke kegiatan inti kita, Pak punya permainan sedikit nih, ya. Menyebutkan
warna, ya, menyebutkan sebuah warna, tapi jangan tulisannya, warnanya saja. Ada 10 tulisan, ya, dengan warna yang berbeda. Siap ya? Bersama-sama ya, jangan salah. Sebutkan warnanya, jangan bacaannya, tulisannya. Siap? Oke, kita mulai ya. Apa bilang 1, sebutkan warna apa mana? 1 merah, 2 kuning, itu contohnya ya. Siap? Semuanya bersuara. Kita mulai dari sekarang. 1, Hijau. 2, Orange. 3, Merah. 4, 5, 6, Merah. 7, Merah. 8, Hijau. 9, Merah. 10. Nah, banyak yang keliru nih. Coba, Pak fokus. Pak, 1 apa tadi? Hijau. Nah, ada bilang kuning kan? Hijau, nomor 2. Orange. Orange, jangan bilang hitam. 3, Merah. 4. Orange. Orange lagi. Jelas di ngomong nih. 5. Merah. Kok biru? Apa warnanya? Orange. Jingga. 6, Merah. 7, 8. Hijau. Sama bilang coklat. Hijau. 9. Merah. Merah. 10. Pink. Ungu ya. Jangan kuning. Aduh. Nah, sekarang kita balik lagi. Sebutkan tulisannya, jangan warnanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau disebutkan tulisannya bisa semuanya. Tapi kalau suruh menyebutkan warnanya keliru. Oke, kita masuk ya. Kita boleh belajar lagi. Nah sekarang, udah ngantuk lagi? Udah. Nah, pertama, dengan mempelajari Kerajaan Aceh Darussalam, anda semua bisa menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian bisa menyebutkan raja-raja terkenal Aceh Darussalam. Kemudian perkembangan Islam pada masa Kerajaan Aceh Darussalam bagaimana, sebab lemah dan runtuhnya Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian hikmah yang kita ambil dari peran Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi ada 4 ini, ya. Setidaknya anda semua di sini ada mengetahui sejarah berdiri raja terkenal, perkembangan Islam dan sebab lemah dan runtuhnya. Itu saja, gampang kan? Nah, oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan video berikut ini tentang Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam. Mana tadi? Pemerintahan Gubernur Jenderal James Lowder, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah memulai aksi agresinya terhadap Kesultanan Aceh. Pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Jenderal Kohler berhasil merangsek masuk hingga ke utara Aceh. Perlawanan sengit dari pasukan Aceh terjadi di depan Masjid Baitur Rahman. Bukan pekerjaan mudah bagi Belanda. Pada 14 April, Kohler dan ratusan anak buahnya harus meregang nyawa di tempat itu. Van Dalen, wakil Mayor Jenderal Kohler, segera menyelamatkan anak buahnya yang tersisa. Mereka mundur ke pantai dan selanjutnya dievakuasi melalui kapal-kapal perang Belanda. Kerajaan Islam besar di Aceh itu di Tanah Rencong, berdiri Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Aceh Darussalam yang berlokasi di Semenanjung Malaya. Ini kerajaan Islam besar ya. Kemudian, nah kita lihat Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Ali Murad Shah atau Sultan Ibrahim berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pedir pada tahun 1520. Berarti tahun berapa tadi Kerajaan Aceh Darussalam ini mulainya? Mana duluan daripada Kerajaan Samudra Pasai? Mana duluan? Dulu Samudra Pasai. Oke, kita lihat. Kalau Kesultanan Aceh itu terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh. Beda dengan Samudra Pasai yang di bawah itu lagi kan? Di bawah itu lagi. Kemudian kita lihat ini raja terkenal. Siapa tadi? Ali Murad Shah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Oke, itu masa
masa kuatnya itu. Kalau Sultan Alauddin Riyad Shah itu masa ekspansi militer ya. Berapa kali melakukan penyerangan ke daerah Malaka, namun juga tak pernah menang ya. Kemudian Sultan Iskandar Muda juga melakukan ekspansi wilayah meliputi Semenanjung Malaya, Johor, Malaka, Pahang, Kedah, Perak sampai Patani. Patani itu daerah Thailand bagian selatan. Ternyata masa kerajaan Aceh Darussalam inilah sampai ke Malaysia ya. Berarti banyak orang Melayu di sana kan. Selangor, Johor, Pahang. Nah, kita lihat. Next. Ini ilustrasi, ini sebagai ilustrasi saja nih kerajaan Aceh Darussalam. Ada peninggalan bantuan dari Khalifah Utsmani Salim I Abad Maryam yang diarahkan ke laut. Kalau ada orang menyerang tinggal diletuskan saja lagi. Kemudian sistem pemerintahnya ada dua itu, ya. Kalau tatanan masyarakatnya terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan bangsawan dengan bergelar teuku, ada golongan ulama bergelar tengku. Ada dua ya. Ada tengku, ada tengku. Kalau tengku adalah bangsawan, kalau tengku adalah ulama. Kalau tengku Umar itu bangsawan apa ulama? Ulama. Ini siapa lagi yang tahu? Belum jelas ya? Jelas. Tengku. Nah, sebab lemah dan runtuhnya ada dua. Pertama, faktor internal. Terjadinya perang saudara, perebutan kekuasaan, sistem monarki. Monarki tahu? Monarki turun temurun. Jadi dari bapak turun ke anak, nggak bisa ke yang lain. Kemudian perebutan kekuasaan, kemudian ditambah lagi dengan terjadi perang saudara. Kalau faktor eksternalnya, pertama, ya membuatnya kekuatan asing. Kekuatan asing itu siapa saja? Ada Belanda, Mesir, kan? Ada Inggris, ada Portugis. Nah, pada tahun 1873, tepatnya 26 Maret, ini adalah abad 19 ini, Belanda menyatakan perang dengan Sultan Aceh dan terjadilah perang Sabi selama 30 tahun. Lama kali, 30 tahun banyak yang menjadi korban. Akhirnya Sultan Aceh terakhir Sultan Muhammad Daud Shah mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Berarti sebab lemah dan runtuhnya ada dua tadi, faktor internal, perebutan kekuasaan, sistem monarki, dan perang saudara. Internal, faktor eksternalnya menguatnya kekuatan asing, kemudian banyak kerajaan kecil yang mesahkan diri. Jadi ada dua. Di samping menguatnya kekuatan asing, banyaknya kerajaan kecil yang memisahkan diri. Baik. Nah, sekarang antara dua kelompok, ya oke. Antara dua kelompok yang dibagi tadi, ini kelompok A, kelompok B. Oke, kelompok A siapa yang menyampaikan kesimpulan dari materi kita tadi? Ada 4 tadi. Pertama, sejarah berdirinya. Yang kedua, raja terkenal. Yang ketiga, perkembangan Islam. Dan keempat, sebab lemah dan runtuhnya. 4 saja. Ya, kelompok A yang 4 orang ini, kelompok B yang 4 orang ini. Kelompok A, Dewi, silakan sampaikan resume kepada Cantika Dewi Fitri, disilakan. Silakan Cantik. Sini. Berdiri. Oke. Sana. Hadap sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan di kelompok 1 akan membacakan hasil resum dari kelompok kami mengenai materi sejarah berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Pertama, tentang sejarah berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri setelah Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri tahun 1514. Didirikan oleh seorang sultan yang bernama Ali Muwayyad Shah yang terletak di Kuta Raja Bandar Aceh Darussalam. Yang kedua, raja terkenal dari Kerajaan Aceh Darussalam pertama, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Sultan ini terkenal dengan
Angkatan Perang atau perkembangan ekspansi militernya. Yang kedua, Sultan Muda atau Iskandar Sani. Sultan ini terkenal dengan perluasan wilayahnya. Yang ketiga, perkembangan Islam pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, banyak ulama Aceh yang membuat karya. Salah satunya karya tafsir Al-Quran 30 juz dalam bahasa Melayu. Salah satunya adalah Tarjuman Al-Mustafid. Yang keempat, sebab runtuh kerajaan Aceh Darussalam. Pertama, faktor internal, yaitu adanya sistem monarki atau sistem turun-menurun. Yang kedua, perang saudara. Dan ketiga, perebutan kekuasaan. Yang selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternalnya ada dua. Pertama, menguatnya kekuasaan asing, dan kedua, banyaknya kerajaan kecil yang memisahkan diri dari kerajaan Aceh Darussalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, close buat kelompok A. Oke, kita lihat perbandingan kelompok B. Ada perbedaan, silakan kita presentasikan dulu. Ya, kita tampilkan dulu kelompok B hasil resume-nya. Silakan Tasya di sana saja sama. Atau depan ya, depan. Sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan hasil resume dari kelompok A. B. B tentang kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan pada era Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kerajaan Islam Aceh Darussalam terletak di Purata Bandar Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514. Raja yang terkenal pada masa kerajaan Aceh Darussalam adalah Alauddin Riwayat Shah Al-Kahar. Secara perlahan Aceh Darussalam berkembang dari kerajaan yang kuat. Ia mengembangkan dan memperkuat angkatan perang. Hubungan diplomatik dengan luar negeri mulai dijalankan, misalnya dengan negara Islam di Timur Tengah, Turki dan India. Raja yang terkenal setelahnya adalah Sultan Iskandar Muda yang terkenal dengan memperluas wilayah dari Semenanjung Malaya, Johor, serta Patani yang terletak di Thailand. Perkembangan Islam di masa kerajaan Aceh Darussalam adalah terdapat kitab-kitab bereputasi internasional yang ditulis oleh sejumlah ulama Aceh. Salah satunya kitab Tarjuman Al-Mustafid yang merupakan kitab tafsir Al-Quran lengkap 30 juz yang berbahasa Melayu. Sejumlah ulama Aceh yang memiliki pengaruh pada abad ke-16 sampai 17 telah menghasilkan karya-karya monumental, dan antaranya adalah Hamzah Mansuri, Samsudin Somatari, Nuruddin Al-Niri, Abdudin Al-Sinturi, Jalaluddin Tursani, Jalaluddin Rumin. Sebab lemah dan runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam terbagi dari dua faktor, yaitu faktor internal, perebutan kekuasaan kerajaan yang bersifat monarki, serta terjadinya perang saudara. Faktor eksternal adalah perkembangan kekuasaan asing, terbentuknya kerajaan-kerajaan kecil yang melepaskan diri dari Kesultanan Aceh. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat kelompok B. Oke. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, nanti kita buka termin tanda jawab pada kelompok A, silakan. Atau kelompok B yang menanya kepada kelompok A, atau sebaliknya kelompok A menanyakan kepada kelompok B tentang kerajaan Aceh Darussalam. Silakan. Sudah mengerti semua?
Syah kayaknya mau bertanya. Enggak bilang seperti itu. Baik tuh. Udah pas. Oke. Nah, berarti tidak ada pertanyaan, udah paham semuanya. Maka dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam berdiri sejak abad 16, tepatnya tahun 1514 Masehi. Jadi kan masuk abad ke-16 setelah Kerajaan Samudra Pasai. Itu sebuah kerajaan yang terletak di Banda Aceh sekarang. Namanya Kuta apa tadi? Kutaraja. Ya, berarti sebelah utara sekali Pulau Jawa. Berarti tepi laut, dekat laut. Kemudian kita lihat kalau untuk sultan yang terkenal siapa tadi? Sultan Alauddin Riayat Shah. Siapa lagi? Sultan Iskandar Muda. Ada Sultan Iskandar Muda. Ya, kita saksikan video tadi Sultan Alauddin Riayat Shah yang lebih unggul di ekspansi militernya ya. Ya, kemudian yang tidak pernah nyerah-nyerahnya. Akhirnya dia meninggal juga ya. Sudah tutup usia ya. Kemudian Sultan Iskandar Muda, bahkan nanti ada sultanah perempuan ya. Nah, kemudian perkembangan Islam pada masa kerajaan Aceh Darussalam itu banyak. Yang paling terkenal ulama Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Singkili itu Singkil, sebuah daerah terkenal ya. Ulama kita Syekh Burhanuddin juga berguru kepada Syekh Abdul Rauf di Aceh, ya kan? Dan melakukan perkembangan Islam, menyebarkan Islam di daerah Sumatera Barat. Jadi banyak sangkut pautnya. Kemudian juga nanti lahirnya ulama-ulama. Kalau kaum bangsawan di Aceh disebut dengan Tengku, kalau untuk ulama disebut dengan Tengku. Kemudian Kerajaan Aceh Darussalam ini akhirnya lemah dan runtuh. Ada dua faktor, ada faktor internal. Internal itu faktor dari dalam, seperti merebutkan kekuasaan, sistem monarki yang turun-temurun ya, pemerintahnya dari rajanya dari ayah turun ke anak. Kemudian terjadinya perang saudara. Kan ada yang mengadu domba ya, orang asing yang masuk menyelinap masuk ke dalam mengadu domba antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Itu menyebabkan runtuhnya kerajaan kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian kita lihat dari faktor dari luar, faktor eksternalnya ada dua. Pertama, menguatnya kekuatan asing. Nanti kekuatan asing itu seperti Portugis, Belanda, ada Inggris. Yang kedua, banyaknya kerajaan kecil yang memisahkan diri. Awalnya dia bersatu, ya banyak, sehingga dengan memisahnya kerajaan-kerajaan kecil membuatnya semakin lemah. Nah, semakin lemahnya kerajaan Aceh Darussalam ini dan semakin kuatnya kerajaan asing, kekuatan asing, itu semakin mudah mereka lemah dan runtuh. Itu saja pertemuan kita pada hari ini, dan marilah kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, apa ambil cik depan permainan untuk hilang nikmat untuk di depan.